Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryandi Lubis. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak mau tanya dulu nih, gimana kabarnya semuanya? Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ketua kelas silahkan di absensi terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Oke, tidak ada ya. Berarti semuanya hadir. Oke, Bapak mau tanya dulu. Ini semuanya siap nggak nih untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Siap dong, kan kita datang ke sini dengan niat untuk belajar. Jadi semuanya harus siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih materi kita hari ini Pak Guru? Oke, langsung saja ya. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Apa materinya? Ya, Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, bentar ya Bapak share dulu materi kita ya. Oke. Nah, ini dia materi kita adalah Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu Wali Songo? Nah, ada yang tahu? Apakah Wali Songo itu makanan atau apa gitu? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Ada yang tahu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Oke, berarti gimana kita mau membahas materi ini kalau kita nggak tahu apa itu Wali Songo, ya kan? Nah, jadi di sini ya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Wali Songo ya. Nah, Wali Songo ini seperti namanya Wali dan Songo. Wali itu artinya wakil ya, wali. Songo itu adalah bahasa Jawa. Siapa nih yang sukunya Jawa? Ayo. Nah, yang sukunya Jawa apa itu arti Songo? Coba. Ada yang tahu? Ya, benar. Songo itu artinya 9. Oke. Jadi Wali Songo ini adalah 9 wali. 9 orang yang disebut sebagai wali. Nah, jadi materi kita itu adalah 9 wali yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Oke, udah paham ya kira-kira ya? Bapak ulangi bahwa Wali Songo ini adalah 9 orang yang melakukan 9 orang wali yang melakukan dakwah Islam di Indonesia. Oke, kira-kira udah paham ya apa itu Wali Songo ya? Jadi Wali Songo itu bukan makanan ya. Wali Songo itu adalah 9 orang wali yang melakukan dakwah Islam di Indonesia. Oke. Lanjut di sini pembahasan kita itu ada 2 ya. Pembahasan kita itu ada 2. Yang pertama adalah biografi dari para Wali Songo dan yang kemudian peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, silakan ulangi apa materi kita? Ya, sama-sama ulangi ya, biografi Wali Songo dan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke. Baik, kita menuju ke materi yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi kita akan membahas mengenai biografi dari para Wali Songo. Oke, kita masuk kepada materi biografi Wali Songo. Anak-anak siapkan kertasnya, siapkan catatannya, boleh dicatat atau mungkin yang bisa mendengarkan saja nanti, wah luar biasa ya, mungkin dia hanya dengan mendengarkan saja bisa, silahkan. Oke, jadi di antara Wali Songo ini yang pertama kali kita bahas adalah Sunan Gresik.
Oke, catat ya. Sunan Gresik. Oke. Jadi kita membahas Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama panggilannya adalah Maulana Malik Ibrahim. Nama panggilannya adalah Maulana Malik Ibrahim. Itu nama aslinya ya. Jadi Sunan Gresik ini bisa disebut juga nama panggilan gitu. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik ini adalah ulama yang pertama sekali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, jadi Sunan Gresik ini adalah wali songo yang paling senior nih di antara para wali lainnya. Jadi Sunan Gresik ini adalah wali songo yang paling senior di antara para wali lainnya. Oke, kemudian Sunan Gresik ini dia mendakwahkan Islam itu dengan cara mengajarkan sesuatu. Oke, mengajarkan sesuatu. Apa sesuatunya itu, Pak Guru? Nah, sesuatunya itu adalah cara baru dalam bercocok tanam, seperti itu. Jadi dia datang ke daerah Jawa, kemudian ia mengajarkan kepada masyarakat yang ada di Jawa itu cara baru dalam bercocok tanam. Oke. Kemudian Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Mengapa namanya Sunan Gresik? Karena beliau mendakwahkan Islam di Pulau Jawa dan beliau juga dimakamkan di Gapura Wetan di Gresik, di kota Gresik ya. Makanya beliau dinamakan Sunan Gresik. Oke, jadi ada beberapa dari wali songo itu yang memiliki nama sesuai dengan tempat dia mendakwahkan Islam. Oke, selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Oke, tadi sudah Sunan Gresik ya, sudah dicatat ya. Kita lanjut ke Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Dan beliau ini adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ampel ini merupakan putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Jadi nama bapaknya Sunan Ampel ini adalah Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Condrowulan Putri Raja, yaitu dari dinasti Ming, Oke, Sunan Ampel ini dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel ini salah satu tokoh wali songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa juga ya, khususnya di daerah lain juga di Nusantara. Nah, Sunan Ampel ini juga wafat di Surabaya dan dimakamkan di Ampel. Makanya ada beberapa nama dari wali songo seperti yang Bapak katakan tadi, mereka meninggal di satu daerah dan mereka dikenang dengan nama daerah tersebut. Seperti Sunan Ampel ini dia dimakamkan di Ampel sehingga dia disebut sebagai Sunan Ampel. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu wali songo yang ketiga, yaitu Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra daripada Sunan Ampel. Nah, tadi kita sudah membahas Sunan Ampel, betul? Nah, kita sekarang membahas anaknya dari Sunan Ampel, yaitu yang bernama Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah anak daripada Sunan Ampel yang menikah dengan istrinya, yaitu Nyai Ageng Manila Putri. Oke. Sunan Bonang ini lahir di Surabaya tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Oke, makam Sunan Bonang ini berada di Tuban ya. Sunan Bonang ini juga dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan juga masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini belum kita bahas nih, nanti kita bahas. Oke, kita ke wali songo yang selanjutnya, yaitu ada Sunan Giri namanya. Oke, Sunan Giri. Sunan Giri ini juga merupakan nama sebutan ya. Nama aslinya adalah Raden Paku dan bisa juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin.
Raden Paku, dan juga Raden Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri ini merupakan putra dari Maulana Ishaq. Jadi nama bapaknya adalah Maulana Ishaq. Nah, Sunan Giri ini kenapa sih dipanggil namanya Sunan Giri? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ada beberapa wali songo yang disebutkan namanya itu terkenal karena beliau berdakwah di daerah tersebut. Nah, termasuk Sunan Giri ini. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, sehingga dia disebut sebagai Sunan Giri. Oke, beliau juga banyak mengirimkan para dai keluar Jawa. Nah, jadi Sunan Giri ini juga memiliki perguruan dan juga mengajarkan banyak dai dan mengirimkan mereka keluar Jawa. Jadi tidak hanya di daerah Giri dan sekitar saja ya. Dia juga mengirimkan para dai keluar Jawa seperti ke Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Nah, Sunan Giri ini wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, jadi Sunan Giri ini juga setelah berdakwah di daerah Giri, beliau juga dimakamkan di daerah Giri. Oke, yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Nah, wali songo yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini lahir di Ampel. Nah, kok bisa sama sih Pak Guru? Kenapa namanya bukan Sunan Ampel aja gitu? Nah, kan tidak semua Sunan itu harus bernama sesuai dengan dia tempat dia lahir. Jadi Sunan Derajat ini lahir di Ampel tapi disebut dengan Sunan Derajat. Beliau lahir di Ampel, Surabaya tahun 1407 Hijriah dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, Sunan Derajat ini merupakan adik Sunan Bonang. Nah, jadi Sunan Bonang ini tadi kan sudah kita bahas kan, Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini memiliki anak lain yang bernama Sunan Derajat. Jadi dua anaknya ini merupakan wali songo juga. Hebat ya. Oke. Sunan Derajat ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti. Nah, jadi Sunan Derajat ini dia mendakwahkan Islam dengan memberikan pendidikan budi pekerti. Jadi dia mendidik masyarakat mengenai akhlak yang baik itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Kemudian Sunan Derajat ini wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Oke, yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, ini adalah wali songo yang ke-6, Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga ini adalah Raden Mas Syahid. Nah, dia merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung ya. Adapun ibunya Sunan Kalijaga ini bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab. Oke, jadi dalam satu versi nama Kalijaga ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Qadi Zaka. Qadi Zaka. Qadi Zaka gitu kalau orang menyebut. Jadi itu artinya pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran daripada orang Jawa disebutkan itu bukan Kadizaka, yang pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nah, jadi itulah asal usul nama daripada Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga ini menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yaitu Raden Umar Said alias Sunan Muria. Anaknya juga merupakan salah satu wali songo nih. Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan satu lagi Dewi Sofia. Oke. Kemudian kita menuju ke wali songo yang selanjutnya, yaitu Sunan Kudus. Nah, nama asli daripada Sunan Kudus ini adalah Ja'far Shadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sunan Kudus ini berdakwah di daerah Kudus. Nah, ini juga salah satu wali songo yang diberikan julukan sesuai dengan nama tempat ia berdakwah. Nah, Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Nah, ada yang menarik nih. Sunan Kudus ini termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Nah, Sunan Kudus ini adalah orang yang
pintar ya, orang yang sangat pintar. Dia menguasai banyak ilmu. Seperti fikih, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga ilmu logika. Oleh karena itu, Sunan Kudus ini mendapatkan gelar Waliyul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Nah, jadi ini bisa dicontoh ini ya, anak-anak. Jadi kita itu bisa jadi seseorang seperti Sunan Kudus. Bisa dikenal orang karena kepintaran kita. Jadi dia itu dikenal karena kepintarannya sehingga disebut waliul ilmi, orang yang kuat ilmunya. Jadi anak-anak, kita juga harus seperti itu. Kita harus dikenal orang karena kepintaran kita, karena kebaikan kita, bukan karena keburukan kita. Oke? Oke, kita lanjut kepada wali songo yang selanjutnya, yaitu Sunan Muria. Nah, nama asli daripada Sunan Muria ini adalah Raden Umar Said. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Sunan Muria ini adalah putra atau anak daripada Sunan Kalijaga ya. Oke, sekaligus sebagai tokoh daripada wali songo yang termuda. Nah, Sunan Muria adalah yang termuda dari antara 9 wali. Kalau Sunan Gresik tadi adalah yang paling senior atau yang paling tua, sedangkan Sunan Muria ini adalah yang termuda di antara 9 wali. Oke. Nah, ada yang menarik nih dari Sunan Muria. Dia berbeda daripada yang lain. Dia dalam berdakwah cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil. Dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Nah, jadi Sunan Muria ini lebih suka apa ya? Kalau bahasa sekarang kita menyebutnya apa sih? Belusukan ya, belusukan. Oke, suka belusukan gitu. Tempat yang terpencil seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah wali songo yang kita bahas yang terakhir, yaitu Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati ini lahir di Mekah. Wah, orang Mekah nih. Oke, beliau lahir di Mekah tahun 1448 Hijriah. Beliau merupakan cucu daripada Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Raja dari kerajaan Pajajaran, oke. Area dakwah. Nah, Sunan Gunung Jati ini berdakwah di beberapa daerah ya, bukan cuma di satu daerah saja. Beliau berdakwah di beberapa daerah, yaitu daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Oke, jadi kita sudah selesai membahas seluruh biografi daripada para wali songo ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu peran wali songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke. Ada beberapa peran daripada wali songo ya. Ada beberapa peran dari wali songo dalam dakwah Islam yang ada di Indonesia. Yaitu salah satunya adalah pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kemudian ada juga seni budaya. Kemudian ada sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah berbangsa dan bernegara. Oke. Jadi peran wali songo ini ada 4 yang tadi ya. Jadi peran wali songo ini mengembangkan keilmuan melalui pendidikan. Oke, mereka mengembangkan keilmuan melalui pendidikan. Kemudian juga mereka melakukan dakwah Islam itu juga menyebarkan budaya, seni dan budaya yang baru ya. Mereka mengembangkan seni dan budaya yang terbaru. Oke. Kemudian ada juga yang ketiga adalah sosial kemasyarakatan. Nah, apa sih maksudnya sosial kemasyarakatan ini? Nah, jadi wali songo ini juga mendakwahkan Islam ini melalui sosial, seperti itu. Mereka membantu
masyarakat. Seperti tadi ada Wali Songo yang membantu dengan membantu petani dengan memberikan cara menanam, cara bercocok tanam yang baru seperti itu. Nah, jadi mereka juga mengembangkan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir adalah berbangsa dan bernegara. Oke, jadi Wali Songo ini juga berperan dalam mengembangkan sifat patriotisme yang ada di negara Indonesia kita ini. Oke, ya, sehingga mereka menyebutkan bahwa rakyat itu harus kepada pemimpin ya, sehingga kita bisa menjadi bangsa dan negara yang maju seperti itu. Kita juga harus mampu bersikap kritis apabila kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak menyeleweng atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, baik, kemudian kita akan mengenal apa saja sih peran daripada Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia ini melalui masing-masing walinya, masing-masing Wali Songo. Apa saja sih, bagaimana sih cara mereka mendakwahkan Islam itu di Indonesia? Nah, itu yang penting ya. Kita mulai daripada yang pertama adalah Sunan Gresik nih. Sunan Gresik. Oke, kita ke awal ya, Sunan Gresik. Nah, jadi Sunan Gresik ini berdakwah dengan mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam. Ini sudah Bapak jelaskan tadi ya. Sunan Gresik ini beliau cara mendakwahkan Islam itu beliau pertama sekali memberikan cara baru dalam bercocok tanam kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat antusias dan juga akhirnya banyak yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Sunan Gresik ini juga membangun pondokan tempat belajar agama di Gresik. Nah, jadi banyak nih perannya Sunan Gresik ini dalam penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa nih ya. Oke, kemudian kita bahas yang selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini beliau adalah orang yang hebat dalam berdiplomasi. Apa sih berdiplomasi itu? Nah, berdiplomasi itu Sunan Ampel ini hebat dalam menyampaikan sesuatu di depan orang banyak nih ya. Jadi dia mampu untuk hebat gitu dalam berceramah. Hebat dia dalam menyampaikan sesuatu. Kira-kira paham anak-anak? Oke. Jadi Sunan Ampel ini adalah wali yang terkenal hebat dalam berdiplomasi. Nah, ada yang menarik nih. Dari Sunan Ampel ini, beliau dikenal dengan ajarannya. Apa sih ajaran dari Sunan Ampel ini, Pak Guru? Oke, kita bahas nih ya. Sunan Ampel ini dikenal dengan ajarannya yang disebut dengan Molimo. Molimo, yang artinya tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang. Oke? Sekali lagi saya ulangi nih ya, Bapak ulangi nih, bahwasanya Sunan Ampel ini dikenal dengan ajarannya yang bernama Molimo. Molimo ini artinya tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang. Nah, apa saja sih 5 perkara yang dilarang itu? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah moh main. Moh main. Moh main itu apa artinya? Moh main itu artinya tidak mau berjudi. Oke, yang pertama, ajaran daripada Sunan Ampel itu adalah tidak mau berjudi. Oke. Atau yang disebut moh main. Kemudian yang kedua adalah moh ngumbi. Moh ngumbi. Itu yang kedua. Ajaran yang kedua. Apa artinya moh ngumbi nih? Artinya adalah tidak mau minum minuman yang memabukkan. Oke,
Ajaran yang kedua adalah moh ngumbi, yang artinya tidak mau minum minuman yang memabukkan. Kemudian yang ketiga ini adalah moh madat. Moh madat, apa sih artinya moh madat? Nah, moh madat ini artinya tidak mau menghisap ganja, candu, ataupun narkoba dan sejenisnya. Nah, yang ketiga tadi adalah moh madat, ya, tidak mau menghisap narkoba. Kemudian yang keempat itu adalah moh maling. Nah, moh maling ini mungkin tahu ya, maling itu adalah artinya tidak mau mencuri gitu, tidak mau mencuri. Moh maling itu tidak mau mencuri. Oke, dan ajaran yang kelima adalah moh madon. Moh madon ini artinya tidak mau berzina. Oke, tidak mau berzina. Oke. Dari 5 tadi coba ada nggak yang bisa jelasin? Atau ada nggak yang bisa sebutin apa aja? Ya, silahkan sebutin. Bahasa Jawanya aja dulu, coba. Moh, yang 5 tadi. Yang pertama moh main. Kemudian yang kedua? Ya, yang kedua adalah moh ngumbi. Yang ketiga? Bukan. Yang ketiga adalah moh madat. Ya, moh madat. Kemudian yang keempat moh maling. Kemudian yang kelima, ya benar, yang kelima adalah moh madon. Jadi yang pertama adalah moh main, yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua moh ngumbi, yang artinya tidak mau minum yang memabukkan. Kemudian yang ketiga adalah moh madat, yang artinya tidak mau menghisap narkoba atau ganja. Kemudian yang keempat adalah moh maling, tidak mau mencuri. Dan yang terakhir adalah moh madon atau tidak mau berzina. Nah, Sunan Ampel ini terkenal dengan 5 ajarannya itu. Oke, luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini menyalurkan dakwahnya itu melalui pendidikan dan kesenian. Oke, ini juga salah satu Wali Songo yang menarik nih. Cara beliau mengajarkan atau mendakwakan Islam itu menarik. Beliau mendirikan pondok pesantren. Nah, ini melalui pendidikan ya. Sunan Bonang ini mendirikan pesantren. Kemudian dari keseniannya gimana? Nah, dari keseniannya itu Sunan Bonang ini memperbarui gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan bonang. Jadi nama Sunan Bonang ini karena alat musiknya ya, karena alat musik yang ada dalam kesenian gamelan Jawa, itu yang namanya rebab dan bonang. Nah, maka dia disebut dengan Sunan Bonang. Oke. Dapat dipahami ya, Nana? Alhamdulillah. Selanjutnya ada Sunan Giri ya. Oke. Ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini terkenal karena dakwahnya yang membawa keceriaan. Loh, bagaimana dengan keceriaan, Pak Guru? Nah, beliau ini membawa keceriaan yang mana di tengah dakwahnya ia menyelipkan tembang yang riang seperti cublak-cublak suang, lir-ilir, dan jamuran. Nah, jadi dalam dakwahnya ia menyelipkan lagu-lagu ya, lagu-lagu yang yang membuat kita senang, gitu, membuat kita ceria seperti itu. Nah, itu adalah ciri khas daripada Sunan Giri nih, Sunan Giri. Kemudian ada Sunan Derajat. Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini apa sih ciri khasnya dalam berdakwah? Nah, Sunan Derajat ini ciri khasnya dalam berdakwah itu adalah menekankan kedermawanan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, Sunan Derajat ini dia orangnya dermawan ya, dia sering bersedekah kepada rakyat kecil seperti itu. Kemudian dia juga meningkatkan kemakmuran rakyat sehingga banyak yang menghargainya, patuh
kepadanya sehingga banyak yang masuk kepada ajaran agama Islam. Kemudian juga dia berdakwah diselingi dengan tembang suluk yang berisi petuah-petuah indah dan mendalam. Nah, jadi menarik nih. Jadi para Wali Songo ini memiliki cara tersendiri dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Oke, selanjutnya adalah Sunan Kudus nih ya, Sunan Kudus. Oke. Nah, Sunan Kudus ini juga tadi sudah kita ketahui bahwa beliau adalah Sunan atau Wali Songo yang memiliki gelar Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Jadi Sunan Kudus ini adalah orang yang sangat pintar ya, sangat cerdas. Nah, karena kecerdasannya membuat masyarakat memintanya untuk menjadi pimpinan di daerah. Nah, kemudian itulah dinamakan dengan Kudus. Oke. Sehingga ciri khas daripada Sunan Kudus ini adalah mendakwahkan melalui ilmu yang ia punya, seperti itu. Karena kepintarannya jadi ia berdakwah melalui ilmu yang ia punya. Kemudian yang selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini apa ya? Sunan Kalijaga ini berdakwah menggunakan pendekatan budaya dan kesenian. Nah, Sunan Kalijaga ini juga salah satu sunan yang memberikan ciri khas unik nih dalam berdakwah, yaitu ia berdakwah menggunakan pendekatan budaya, yaitu wayang. Budaya kesenian yaitu wayang kulit serta tembang suluk. Nah, ciri khas daripada dakwahnya ini adalah toleransi terhadap budaya dan tradisi setempat. Yang secara bertahap ia tanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini memasukkan budaya dan kesenian seperti wayang kulit dan juga tembang suluk. Kemudian di dalam pertunjukan wayang ini tadi dimasukkanlah nilai-nilai Islam. Jadi beliau memasukkan nilai-nilai Islam pada budaya masyarakat. Luar biasa ya pendekatannya ini. Oke, yang selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria. Oke. Sunan Muria ini juga menggunakan budaya sebagai karakteristik daripada dakwahnya ya. Oke, dia juga karena Sunan Muria ini adalah putra daripada Sunan Kalijaga sehingga ia juga mengikuti jejak ayahnya. Dia menggunakan budaya dan kesenian dalam dakwahnya. Nah, situ adalah tembang, salah satunya tembang sinom, kinanti, dan tradisi kenduri. Nah, tradisi kenduri yang sampai sekarang masih kita gunakan itu merupakan tradisi yang dibuat oleh Sunan Muria. Tradisi dalam menyebarkan Islam oleh Sunan Muria yang sampai sekarang masih bisa kita laksanakan ya, tradisi kenduri. Oke. Yang terakhir nih, kita sudah masuk yang terakhir nih. Ciri khas atau karakteristik daripada dakwah yang dilaksanakan oleh Sunan Gunung Jati nih. Oke. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat ya. Jadi yang lain di Jawa, tapi yang di Jawa Barat hanya Sunan Gunung Jati ini yang mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah. Nah, Sunan Gunung Jati ini dibantu oleh putranya Maulana Hasanuddin. Oke. Nah, jadi ada dari ke-9 wali ini tadi kita sudah mengetahui bahwa mereka memiliki masing-masing karakteristik ya, memiliki masing-masing cara mereka berdakwah. Nah, mereka memiliki masing-masing cara dalam berdakwah sehingga dakwah itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, memang seharusnya seperti itu ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah,
Jadi Wali Songo ini sangat cerdik, sangat pintar. Mereka menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang cocok sehingga Islam itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, jadi dapat kita ambil pelajaran bahwasannya kita itu harus pandai, harus pintar dalam melihat situasi jika ingin diterima. Jadi kita nih sebagai contoh kita ingin menyampaikan sesuatu ya. Jadi kita tuh harus melihat kondisi terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi contohnya kita ini ingin mendakwahkan Islam gitu. Jadi kita lakukan di tempat-tempat yang kondisinya itu cocok gitu. Yang kondisinya cocok untuk melakukan dakwah sehingga itu bisa diterima dengan baik oleh mereka yang mendengarkannya. Oke. Oke, jadi ada banyak sekali tadi ya yang bisa kita ambil pelajarannya dari para wali songo ini, bahwasanya mereka menyebarkan Islam itu dengan ciri khas mereka masing-masing. Ada yang menggunakan kecerdasannya, ada yang melalui pendidikan mendirikan pondok pesantren, dan ada juga yang melalui kesenian seperti wayang kulit tadi ya, dan juga tembang suluk. Jadi keragaman inilah yang menjadikan Islam dapat tersebar luas di Indonesia. Oke, baik, anak-anak mungkin ini saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya bisa paham ya apa yang telah Bapak sampaikan ini tadi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua, menambah wawasan kita dan juga menjadikan kita menjadi senang belajar ya, karena pembelajaran itu asik. Pembelajaran itu asik karena kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Oke. Kemudian Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin menyakiti hati atau lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun. Oke, mungkin nanti setelah ini silahkan kerjakan beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan ya, terkait dari Wali Songo ini. Pasti semuanya tahu lah karena sudah sama-sama kita pelajari tadi ya. Oke, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.